Lantas bagaimana kesaksian Eliezer beserta bukti-bukti yang bersesuaian dengan kesaksian itu terungkap dalam sidang perkara pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Eliezer, Stella Masengi. Selamat siang Ibu Stella. Kita sudah tahu bahwa sampai dengan saat ini proses persidangan khususnya untuk keterangan terdakwa Eliezer sudah selesai dilakukan. Lantas, apakah dari pemeriksaan keterangan terdakwa Eliezer kemudian dengan alat bukti yang ada, tim kuasa hukum yakin bahwa kebenaran ini sudah terungkap? Ya, berdasarkan fakta persidangan dari awal sampai dengan kemarin pemeriksaan terdakwa klien kami Richard Eliezer, bahwa apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini memang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan, baik dari kesaksian-kesaksian, kemudian juga dari bukti pendukung yang ada. Jadi kita memang cukup optimis ya. Baik Bu, kami lanjutkan kembali dan berdasarkan pemeriksaan di sidang sejauh ini memang tadi Ibu mengatakan bahwa tim kuasa hukum cukup optimis dan yakin bahwa hasilnya telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun jika kita runut lagi ke belakang, ada keterangan dari saksi ahli mengatakan bahwa satu saksi ini bukanlah saksi dan juga pernyataan dari yang disampaikan oleh Eliezer dibantah juga oleh sejumlah terdakwa lain. Lantas seperti apa tanggapan dari tim penasihat hukum terkait dengan hal ini? Baik. Jadi dalam fakta persidangan memang ada hal-hal yang cukup menguatkan baik dari keterangan ahli pun dan dari beberapa bukti terakhir tambahan dari kita. Ada keterangan contohnya mengenai keberadaan Putri Chandrawati sendiri pada saat menyampaikan kami kerja dan diberikan handphone tambahan sama di luar dan keterangan saya juga memang dapat dengan Richard Eliezer memang beberapa kontra tapi tidak semuanya. Contoh salah satu yang disampaikan oleh Baik, kami mengalami gangguan komunikasi, namun kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, pengacara Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengatakan Ferdy Sambo siap bertanggung jawab meskipun menurut Febri perintah hajar Chart disalahartikan oleh Eliezer. Namun kata disalahartikan ini dibantah oleh pengacara Eliezer, Roni Talapesi. Berikut cuplikan dialognya di program Kontroversi. Satu poin krusial adalah kita tidak boleh, dan saya pikir kita sepakat di sini bahwa tidak ada pembenaran terhadap pembunuhan yang terjadi. Itu saya pikir harus clear. Dan bahkan Pak Ferdy Sambo, kalau kita simak di proses persidangan, ketika Richard Eliezer bersaksi, dia bilang, kalaupun kata hajar yang saya sampaikan itu ditafsirkan sebagai tembak. Enggak, ini di sidang FS dan PC ya. Kalaupun kata hajar yang saya sampaikan itu ditafsirkan tembak, saya siap bertanggung jawab. Kita berdua yang bertanggung jawab. Tapi jangan tarik orang lain yang tidak melakukan perbuatan. Anda bisa bayangkan semuanya ketika ini bukan karena ada pengacara Ricky di sini. Ricky yang pernah menolak itu justru kemudian juga menjadi terdakwa di sini. Menurut Ma'ruf yang tidak tahu apa-apa kata dari hajar atau tembak maksudnya apa? Kita pindah dulu ya bahasanya sekarang dari hajar, salah tafsir tidak hajar atau tembak. Kemudian Ferdy Sambo menyampaikan saya sudah tidak memikirkan lagi apakah itu pukul, tendang atau tembak. Yang pastinya di sini saya akan bertanggung jawab. Itu klien Anda yang menyampaikan itu, saya menanyakan langsung kok. Saya pengen tahu apa sih arti kata hajar, kita ikutin. Apa yang dimaksud Sambo dengan hajar sebenarnya? Saya tanyakan pukul, tendang atau tembak. Itu juga pun klien Anda tidak bisa menjawab, malah menjawab bahwa saya juga pun tidak memikirkan itu apakah ini. Tetapi dalam hal ini saya akan bertanggung jawab. Itu fakta persidangan, Mbak Sylvia. Baik, kami kembali bergabung dengan Stella Masengi, kuasa hukum Richard Eliezer. Apakah saat ini suara dari studio sudah terdengar jelas, Ibu Stella? Ya, jelas.
Baik, boleh diulangi kembali Bu, tadi pertanyaannya sampai di pada Ya. perang anggapan bahwa satu saksi ini bukanlah saksi, emang ini juga sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam KUHP bahwa keterangan ataupun alat bukti ini dibutuhkan ada 2. Nah, jika dikatakan seperti itu dan saksi ahli juga mengatakan hal tersebut dalam pemeriksaan persidangan, apakah tim kuasa hukum tetap yakin bahwa apa yang telah diungkapkan di sidang melalui keterangan Eliezer dan juga barang bukti ini akan tetap mampu memberikan hasil yang sesuai diharapkan oleh tim kuasa hukum? Ya, kita bisa beberapa keterangan, tidak semua keterangan yang dianggap itu berlawanan nih. Salah satu contoh adalah sebenarnya disampaikan pada saat terjadi penembakan. Penembakan itu dilakukan oleh klien kami Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Nah, di mana yang pertama yang bersesuaian dianggap. Pertama dikatakan Ferdy Sambo itu mengatakan kepada almarhum adalah jongkok. Di situ Ricky Rizal mengatakan berlutut. Nah, itu bersesuaian juga kan, karena ada kalimat hal seperti itu yang di mana di almarhum tidak langsung ditembak, tapi memang ada kata-kata harus jongkok atau berlutut. Kemudian yang kedua, disampaikan Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan, tetapi dalam fakta persidangan, bila kita benar-benar mengikuti secara jeli ya, apa yang disampaikan pertama. Kuat Ma'ruf pernah menyampaikan pada saat fakta persidangan ini. Kuat Ma'ruf menyampaikan bahwa pada saat itu dia melihat Bapak Ferdy Sambo pada saat berada dekat dengan posisi almarhum itu memegang senjata, kemudian dia melihat-lihat ke belakang. Di situ Kuat Ma'ruf merasa takut dan kita menanyakan kenapa saudara saksi merasa takut. Ya, saya takut ditembak. Kenapa takut ditembak? Karena apa? Karena toh almarhum aja, Joshua aja nggak tahu apa tahu ditembak, saya juga bisa ditembak. Nah, jadi kan di situ sebenarnya ada kesesuaian yang walaupun dalam bahasa secara kesaksian disampaikan tidak melihat, tetapi secara tidak langsung itu mereka mengatakan. Berarti kan di situ dilihat, Kuat Ma'ruf itu melihat bahwa Ferdy Sambo itu memang memegang senjata, gitu, mendekati almarhum. Dan di situ juga bahwa dalam hasil forensik juga terdapat tembakan di tubuh almarhum ini. Ada satu tembakan di kepala. Hasil dari balistik pun menyatakan tembakan di kepala itu tidak identik dengan peluru dari senjata milik Richard Eliezer. Berarti di sini ada 2 penembak di situ. Jadi kalau kita benar-benar mencermati dari persidangan ini, kita sudah bisa kok mendapatkan kesimpulan jelas bahwa itu semuanya sebenarnya bersesuaian gitu. Baik, jadi pada intinya tim kuasa hukum cukup yakin dan optimis bahwa keterangan yang disampaikan oleh Eliezer ini telah didukung dengan bukti visum dan hasil bukti-bukti pemeriksaan oleh para ahli lainnya. Lalu kita tahu bersama kemarin ada hadir untuk pertama kalinya orang tua Richard Eliezer dalam persidangan. Dan ini tentu saja memberikan dukungan kepada anaknya yang menjalani proses persidangan. Apa tanggapan Eliezer atas kehadiran orang kedua orang tuanya? Yang jelas cukup menjadi satu support ya. Orang tua datang memberikan support atas peristiwa yang sedang dialami. Begitu berat, ini cukup berat, baik bagi Eliezer dan keluarga. Jadi memang dukungan orang tua ini sangat besar sekali untuk membuat jiwa dan hatinya itu lebih tenang dan lebih kuat. Baik, dan untuk saat ini kita tahu bersama Bu Stella bahwa kita tengah menunggu pembacaan tuntutan yang akan dibacakan untuk Eliezer. Dan apa yang mungkin disiapkan oleh tim kuasa hukum sambil menanti susunan tuntutan yang akan dibacakan terhadap Eliezer? Maaf, tadi terputus suaranya. Bisa diulang? Apa yang tengah disiapkan oleh tim kuasa hukum sambil menunggu pembacaan penuntutan terhadap Eliezer? Ya, tentunya kita sedang mempersiapkan pembelaan ya, pledoi untuk klien kami di Eliezer. Kita akan memaksimalkan di pledoi semua persesuaian yang ada dari fakta persidangan yang ada. Keterangan-keterangan dari baik saksi ahli, saksi meringankan dari kita, dan saksi dari kesaksian para saksi-saksi yang ada di persidangan kemarin. Baik, berarti jika pada kenyataannya nanti tuntutan tetap akan sama seperti dakwaan, yaitu di pasal 340 dan juga 338, di mana tuntutan maksimalnya ialah hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, maka tim kuasa hukum akan tetap berupaya lagi memberikan pledoi juga agar dapat memberikan hukuman lebih ringan. Benar, Bu?
Tentunya, pledoi ini adalah kita buat semaksimal mungkin, di mana isinya kita ini memang untuk meringankan bagi klien kami. Tapi apa yang kita tuangkan dalam pledoi ini semuanya sudah bersesuaian dengan baik dari undang-undang, kemudian dari kesaksian para ahli, kesaksian meringankan dari saksi kita, saksi-saksi pada fakta persidangan, itu kita akumulasikan menjadi satu yang hasilnya kita harapkan bisa menjadi satu Langsung reader ya Kak. keringanan bagi klien kami Richard Eliezer. Baik, terima kasih kuasa hukum Richard Eliezer Stella Masengi untuk waktunya di Metro Siang.